Ada sandal. Anjali. Om Swastiastu. Beri salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua yang hadir? Sehat. Baik. Hari ini ada nggak temannya yang nggak masuk? Ada. Siapa? Yudi sama Nata. Dewode sama Nata. Nata sudah kemarin izin sama guru. Berarti Dewode-nya masih sakit ya? Dewode-nya masih sakit. Kita doain ya biar Dewode-nya bisa ketemu, bisa bergabung, belajar sama-sama. Ya. Oke anak-anak, ya hari ini orang yang tidak hadir kita lanjut. Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Ayo silakan. Nah, yang lainnya silakan berdiri. Teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke anak-anak, ya seperti biasa supaya kita menanamkan jiwa nasionalisme, ya kita juga kemarin sudah memeriahkan kemerdekaan yang ke-80. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Silakan semuanya berdiri, ya kita nyanyi bersama-sama lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Oke, sudah siap belajar semua? Sudah. Sekarang sebelum belajar, biar kalian konsentrasi dan tidak tegang, kita ice breaking dulu. Mengecek konsentrasi. Sudah pernah? Belum. Ice breaking ini belum? Ya, ice breaking sebut warna. Ya. Silakan dilihat dulu. Tugas kalian adalah menyebutkan warna yang atau tulisannya. Kelihatan nggak? Sebut warna. Ini warna apa? Warnanya? Orange. Ya. Sebut warnanya, jangan tulisannya. Warnanya. Ya. Kalau ini? Warnanya yang disebut ya. Oke. Konsentrasi supaya kelompoknya salah. Hati-hati. Oke, teman-teman. Terakhir ada simputan ya, kecepatan soalnya ya. Kita lanjut. Sekarang Bu Guru perlihatkan gambar. Amati gambar berikut. Gambar apa yang kalian lihat? Ada apa anak? Siswa berangkat ke sekolah. Siswa berangkat ke sekolah. Apa yang kalian lakukan sebelum berangkat ke sekolah? Sarapan. Sarapan dulu. Angkat tangan dulu. Adik, apa adik? Sarapan. Sarapan. Lagi? Nomi?
Pakai sepatu. Oke, Kanaka? Mandi. Ada lagi nggak Sinta? Berdoa. Mira? Pakai tas. Ada lagi? Kata ya? Menyiapkan buku. Berpamitan kepada orang tua. Oke, lagi satu Intan. Pakai seragam. Jangan lupa ya. Jadi nggak pakai seragam bukan salah ya. Oke, ada sarapan, ada berdoanya, pakai sepatu, pakai tas dan lain sebagainya. Ya, pasti itu semua kalian lakukan di rumah. Sekarang dalam berangkat ke sekolah pernah nggak terlambat? Ayo maku, siapa yang pernah? Nah, siapa pernah angkat tangan yang jujur? Waduh, banyak ya. Oke, Kak Citra, kenapa biasanya terlambat ke sekolah? Nunggu kakak. Oke. Ataya, kenapa terlambat biasanya? Bangun siang. Terus? Adek? Oh, mamanya ngantar adek dulu, baru ngantar kamu gitu. Terus, Jessica? Lupa ngerjain PR, jadi paginya baru bangun ngerjain PR dulu, baru mandi gitu. Oke, ya. Nah, anak-anak, dari masalah-masalah itu, ketika kalian mau berangkat ke sekolah, ya, kalian harus mempersiapkan diri, ya kan? Persiapkan diri satu biar nggak terlambat. Entah itu karena bangunnya kesiangan. Penyebab bangun kesiangan apa biasanya? Ya, berarti kamu harus atur. Oh, biar nggak terlambat lagi, jangan begadang misalnya, tidur lebih awal. Atau misalnya tadi kayak Kak Citra, ya, karena nunggu kakaknya, apa yang harus dilakukan supaya nggak terlambat untuk Kak Citra? Berangkat duluan atau mempersiapkan diri lebih awal ya. Nah, dari yang Bu jelaskan tadi kita akan belajar tentang konsep dan prinsip berpikir komputasional. Yang kedua kita akan belajar memberi contoh aktivitas berpikir sistematis dan logis. Yang ketiga, kalian diharapkan setelah belajar bisa menyelesaikan masalah secara sistematis. Tahu arti kata sistematis? Sistematis. Kalau logis tahu? Logis itu apa? Masuk akal atau masuk logika. Sistematis itu secara teratur ya. Jadi untuk pembelajaran coding dan KA ini kita akan belajar gimana sih caranya biar kita itu terbiasa berpikir teratur ya, berpikir secara berurutan sistematis supaya pekerjaan kita lebih baik, supaya hasil yang diharapkan lebih baik ya. Nah, sekarang ini ada cerita singkat. Si Dodo, tahu Dodo? Tahu Dodo? Cerita nih ya, Dodo. Si Dodo akan tidur. Sebelum tidur, ia rutin untuk menggosok gigi. Kalian gosok gigi nggak? Ya, Dodo mengambil sikat gigi dan pasta gigi. Nah, diambilnya tuh sikat gigi. Suatu hari ketika sikat gigi akan dimasukkan ke dalam mulut, si Dodo sadar akan sesuatu. Apa yang terjadi? Dia udah ngambil sikat gigi, Pak. Odol nih, pasta gigi. Pas mau dimasukin ke mulut, dia akan sadar apa yang dia lupa. Katakan, kira-kira apa yang dia lupa? Apa itu? Membasuh sikat gigi. Ada yang lain? Apa yang dia lupa? Pas mau masukin ke dalam mulut. Belum masukin odolnya. Ada lagi? Yang punya pendapat lain? Belum dibasuh sikat giginya. Belum masukin odolnya. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, ternyata si Dodo lupa buka tutup pasta giginya, belum naruh odolnya tuh pasta giginya, udah keburu dimasukin duluan. Kayaknya dia masih masuk ya. Nah, sekarang bisa nggak si Dodo sikat gigi tanpa buka sama ngisiin pasta gigi di sikat giginya? Apakah itu kegiatan menggosok gigi namanya tanpa pasta gigi? Tidak. Ya, itu. Ya, langkah-langkah itu harus kita lakukan. Ambil sikat gigi, pasta gigi, buka dia, taruh pasta gigi, baru bisa gosok gigi. Nah, sekarang supaya lebih jelas kayak apa sih computational thinking bahasa Inggrisnya ya, computational. Sekarang kalian simak video pembelajaran ya.
pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal, dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Oke, anak-anak, dari video tadi ternyata pentingnya kita harus belajar komputasional biar efektif, efisien, gak capek, ya, biar kendala-kendalanya semakin sedikit. Ya, kita harus belajar. Kalau mau ngapa-ngapain, terpikir dulu, gimana caranya? Gimana caranya? Ya, jangan dilakuin dulu baru ingat, oh iya harusnya gini tadi. Oh iya harusnya begini. Biar tidak terjadi penyesalan, ya. Oke, untuk sekarang
kita akan berdiskusi. Ya, kalian sudah duduk sesuai kelompok. Sekarang Bu Guru tanya, nama kelompoknya sudah punya? Sudah. Guru cek dari sini, kelompok apa namanya? Matahari. Kodomo. Oke. Wijaya Kusuma. Di sini? Elang. Di sana? Burung merpati. Apa? Postlight. Oke, ini? Mus? Oh, Moonstar. Bulan dan bintang. Ya, oke, ini? Mawar. Ya, burung elang, burung merpati. Ya, tentunya, oke. Kalian sudah punya kelompok? Sekarang Bu Guru akan berikan kalian LKPD, lembar kerja berkelompok. Ya, perhatikan. Kalian tulis dulu nama kelompok kalian sesuai yang kalian sebutkan tadi sama nama anggotanya. Cukup nama panggilan saja sama nomor absen. Ya. Kemudian, nah di dalamnya ini, nah di sini sudah ada tujuan pembelajaran dan petunjuk pengisian. Ya, di sini ada 4 kegiatan yang akan kalian lakukan. Ya, 4 kegiatan. Yang pertama, membuat jadwal kegiatan sehari, dalam sehari, mau ngapain aja. Kemudian, yang kedua, membuat jadwal makan sehat untuk kelas 1A sampai kelas 6B. Coba kalian susun. Kemudian, kegiatan yang ketiga, kalian menuliskan 3 benda penting yang kalian gunakan saat mau pergi ke pantai. Diskusikan bersama kelompok. Kemudian yang keempat, kalian menulis langkah-langkah membuat es teh manis. Bisa buat es teh? Bisa. Ya, harus tahu caranya buat. Kalau dagangnya tutup ya bisa buat di rumah ya. Sekarang Bu Guru akan bagikan. Kita sepakati waktu ngerjainnya berapa menit? 1 jam ya, besok punya 15 menit? Oh, bagi tugasnya siapa yang mikirin kegiatan 1? Nah ini berpikir komputasional ya. Siapa yang kegiatan 1? Siapa mikir kegiatan 2? Ya, kalian atur bersama kelompok. Bu Guru kasih waktu kurang lebih 15 menit. Lebih cepat lebih baik ya. Oke, silakan masing-masing kelompok. Silakan ya. Siapa ngerjain yang mana? Apakah ada tulisnya? Jadwal sehari. Dan sepakatnya jam sana kalau kalian ada orang satu kegiatan. Kalian mau tunggu. Ini kan ini supaya sampai jadwalnya ngapain ya aku kelompok satu kalau misalnya dia ada yang ya boleh dibagi jadwal makan sehat siapa yang hari Senin siapa yang hari Selasa kamu yang bikin kelas 1A ya Pak. Kegiatan ketiga adalah matahari. Oke, silakan Mas ya, bertiga ya. Silakan maju, sebutkan masing-masing satu. Halo. Konsentrasi. Sebutkan
uang. Topi, baju ganti, dan uang. Kenapa? Bu Guru tanya sama kelompok matahari, kenapa topi? Oh, menghindari panas. Ada yang merencanakan bawa topi juga? Ada. Kelompok itu kelompok burung hilang ya. Merpati. Topi. Yang lain nggak bawa topi? Oh, juga monster. Oke, terus berikutnya adalah baju ganti. Kenapa bawa baju ganti? Oh, mau ganti baju kalau basah. Ada yang berencana bawa baju ganti juga? Oke, banyak kayaknya. Ya, kalau udah ke pantai berarti berenang gitu ya, main air ya. Terus selanjutnya uang. Kenapa bawa? Mau belanja, lapar di pantai mau beli samping, mau beli lumpiang ya. Ada yang merencanakan bawa uang? Nah, yang lain juga bawa uang. Ya. Emang ditulis di sana? Enggak. Iya. Oke, yang lainnya apa yang berbeda dari kelompok ini? Monster apa yang beda? Oh, bawa sunscreen. Sama. Ada lagi selain topi, sunscreen, uang, pelampung. Oke. Jangan nyewa ya, bawa pelampung sendiri ini. Aduh. Ada yang bisa dikatakan aduh? Ada ya di sini. Aduh. Apa? Bawa apa? Alat mandi. Apa ini? Baju renang, sendal, alat mandi, dan baju ganti. Ada lagi yang berbeda? Bawa apa? Bawa HP. Oh iya, bisa ya. Transfer aja ya Bu, lumpiang ya. Gitu. Pakai kris ya. Siapa tahu barcode ya. Pegang lumpiangnya. Oke, terima kasih kelompok matahari pertama. Kelompoknya ya. Swastiastu. Kami dari kelompok burung elang ingin mempresentasikan kegiatan dalam kelas. Pertama, siapkan air yang sudah mendidih dan siapkan bubuk teh. setelah Lalu masukkan bubuk teh ke dalam gelas. lanjut. 3. Masukkan gula ke dalam gelas. 4. Tuang air yang mendidih ke dalam gelas. 5. Aduk aduk. 6. Masukkan es batu ke dalam gelas. 7. Lalu hasilkan minuman. 3. Lihat sekali lagi. Oke, kalau mereka buat es teh, siapin alat bahannya. Teh celupnya dicelupin dulu. Terus apa namanya? Gula ya? Disedot. Habis itu masukin gula, teh celup, gula, terus pakai air mendidih, terus diaduk ya. Diaduk, habis itu baru diisi es, terus ya diminum. Itu secara umum. Kalau lain ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Agak sama. Apa ini yang berbeda? Oh, dia masukin es batu dulu, baru diaduk. Oke, ada lagi? Dimasukkan gula. Kalau yang tadi teh celup dulu baru gula, kalian gula dulu baru teh celup. Sama. Sama. Habis itu apa lagi? Ada yang berbeda? Kurang lebih hampir sama ya. Oke, silakan tepuk tangan. Jadi anak-anak, kebetulan yang Bu Guru minta adalah membuat es teh. Ya, kalau buat es teh, kalian seduh dulu ya, jangan langsung pakai air dingin. Kalau tidak diseduh nanti mentah ya. Setelah larut itu yang pertama yang mesti dilakukan. Ya. Untuk yang lainnya, urutan yang lain masih boleh ditukar-tukar. Ya, ada urutan yang boleh ditukar,
hasilnya sama, tapi tidak ada yang tidak boleh ditukar. Kalau ikutan tukar nanti hasilnya bisa sama. Ini konsepnya dalam komputer. Ya, nanti kalian akan Bu Guru aja. Ya, nanti di materi berikutnya pakai aplikasi. Ya, kalau urutannya tidak sesuai dia nggak mau jalan. Ya, mana kali ini? Kita belajar mengurutkan. Ya, yang mana harus duluan, yang mana belakangan. Itulah berpikir komputer. Oke, secara keseluruhan sudah bagus sekali. Ya, kalian sekarang kita lanjut. Nah, ukur pemahaman. Silakan siapkan buku tulis. Kalian tulis jawabannya saja di buku tulis. Guru akan tampilkan 5 soal saja di slide, ya. Sambil Bu Guru bacakan. Ya, kalian tulis jawabannya saja, nggak boleh nyontek, ya. Sudah siap? Jangan ribut. Juga. Yang pertama, nomor 1, yang ini. Yang bukan merupakan pendekatan berpikir komputasional. Tadi di video sudah ada, Guru sudah sebutkan. Adalah yang mana yang bukan? A. Abstraksi, B. Pola, C. Kritis, D. Dekomposisi. Tulis abjadnya saja. Yang mana yang bukan? Kalian sudah mengukur pemahamannya. Oh, baru setengah. Oh, sudah lumayan. Oh, masih kurang lagi dikit atau masih kurangnya. Ya, kalian sudah ukur diri kalian. Nih. Nah, sekarang kita refleksi apa saja yang sudah kita lakukan dari tadi. Angkat tangan. Sudah ngapain aja? Angkat tangan. Berpikir komputasional. Belajar tentang berpikir komputasional. Belajar tentang berpikir komputasional. Lagi ngapain lagi kegiatannya? Ngapain? Apa, Adit? Berdoa. Presentasi, menyanyi, ya. Berdiskusi banyak. Sekarang apa yang kalian paling senangi dalam belajar hari ini? Ya, kalian tahu tentang apa? Cara apa? Berpikir komputasional. Terus, apa yang belum kalian mengerti? Apa yang belum kalian mengerti? Hal-hal yang belum dimengerti. Belum jelas. Tidak ada? Oke, tidak ada. Sekarang kita lanjut. Nah, kesimpulan. Dari kita belajar tadi bahwa berpikir komputasional itu berpikir secara logis dan sistematis, berurutan untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Ya, kita akhiri kegiatan dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Ya, silakan. Silakan semuanya berdiri. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mohon kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, mari kita melaksanakan pembersihan umum kembali. Terima kasih, Adit. Silakan kembali ke tempat duduk. Tutup dengan mengucapkan para